Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallah. Masyaallah muslimin, sidang jemaah subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah membangunkan kita semua. Allah berikan kita kesempatan untuk menghirup oksigen milik Allah, untuk menginjak bumi kepunyaan Allah, untuk bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, dan menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, serta mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu beri salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada kajian pagi ini kita akan membahas terkait dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Dan apa alasan kita bersyukur? Setidaknya 5 hal ingin kita sampaikan pada kajian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitung. Begitu banyak nikmat Allah yang kita terima. Kemudian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabil lasyadid. Dan jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Dan setiap saat juga kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap pembicara di awal pembicaraan selalu diucapkan Alhamdulillah. Di awal khutbah dan menjadikan hamdalah itu sebagai rukun khutbah adalah bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga ayat dalam surat Ar-Rahman 31 kali Allah menyampaikan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kami yang mana lagi kaya engkau dustakan, kata Allah. Ini juga terkait dengan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bersyukur yang pertama adalah mempunyai makna tauhid. Maka
makna tauhid yang sangat dalam. Ketika kita menyatakan, mengikrarkan Alhamdulillahirabbil alamin, ini mengandung suatu makna tauhid, bahwa segala pujian itu, sanjungan, pujian, penghormatan, penghargaan yang berlebihan tidak layak untuk diterima oleh manusia. Sehingga ketika kita dipuji, terus saja yang keluar Alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji adalah milik Allah. Jadi hanya Allah yang berhak menerima pujian itu. Dan ketika kita sebagai hambanya berharap pujian dan sanjungan dari sang manusia, berarti kita mencoba untuk merampas haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak dan Ibu, yang pertama adalah ketika kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di dalam jiwa kita terpanjang makna tauhid yang dalam, bahwa segala pujian itu, segala apa yang kita dapatkan itu adalah kepunyaan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mana? Rabbul alamin. Rabbnya alam semesta, Rabbnya semesta alam. Jadi pengertian Rabb, Bapak dan Ibu, yang sering kita ungkapkan, Rabbul alamin, Rabbnya alam semesta, Rabbnya seluruh sekalian alam, bukan Rabbnya kita saja. Apa yang Rabb itu? Dialah yang menciptakan, dialah yang menatanya, dialah yang memeliharanya, dialah yang mendidiknya. Jadi ketika kita menyatakan Rabbul alamin, Rabbul alamin, yang terbayang di pikiran kita bahwa dialah Allah yang menciptakan alam ini dan segala isinya, yang mengaturnya, yang menatanya. Alam yang mana? Alam tempat kita hidup, bumi Allah dan segala isinya, dan lebih dari semuanya itu yang kita tempatkan ini, yang kita tempati hanya sebagian kecil dari kepunyaannya. Begitu luasnya kepunyaan Allah. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur semuanya. Sehingga kita tahu hari ini kita bangun di pagi hari, waktu ini waktu subuh, karena semuanya ditatanya, diaturnya begitu sempurnanya, tertatanya, silih bergantinya malam dan siang. Bagaimana kejadian langit dan bumi, semuanya ada dalam genggamannya. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah, ketika alhamdulillahirabbil alamin itu, pikiran kita terbang ke sana, melihat, membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidup di atas sebagian kecil dari kepunyaannya dan menikmati semua yang Dia berikan, cahaya mataharinya, oksigennya, buminya yang kita injak, tanam-tanaman yang tumbuh di atasnya yang kita makan, sehingga kita merasakan kenikmatan yang tidak tara dalam hidup ini. Dan ketika itu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itulah makna syukur yang sesungguhnya. Ketika kita membayangkan dan merasakan kenikmatan itu yang tiada tara di dalam diri kita, yang kita rasakan kekaguman kepadanya, merasa nyaman berlindung kepadanya, merasa berharap akan rezeki yang dikurniakannya, akan berharap surganya, akan berharap semua yang didatangkannya, semua yang kita terima darinya, kenikmatan dan kenikmatan. Ini yang pertama, alasan kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dialah Allah yang mencipta, dialah Allah yang menata, dialah Allah yang mengatur, dialah Allah yang memberi kita rezeki, dialah Allah yang menghidupkan kita, dialah Allah yang mematikan kita, dan dialah Allah tempat kita kembali. Tiada lagi yang lain. Sehingga Bapak dan Ibu, tiada yang kita pilih yang lain kecuali adalah dialah Allah sebagai ilah kita. Jadi setelah kita mengakui dialah Allah sebagai Rabb kita, mengagumi, dan itulah yang memaksa diri kita untuk mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, menjadikan dialah satu-satunya ilah kita, tidak ilah yang lain selain daripadanya. Sehingga kita masuk ke dalam rumah yang aman, rumah yang nyaman, yaitu masuk ke dalam Islam. Kita bernaung di bawah satu atap dalam perlindungannya, berharap petunjuknya. Dan inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita merasa nyaman ketika kita berada dalam rumah Islam, sehingga selalu kita ucapkan alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Dengan iman dan Islam itu kita merasa nikmat, dan ditambah lagi wal ihsan. Bapak dan Ibu, ini yang pertama. Satu, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menjadikan hidup ini lebih nikmat. Bapak dan Ibu, secara sadar orang yang bersyukur dia akan fokus kepada hal-hal yang baik. Hidup kita ini Bapak dan Ibu tidak selamanya sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi orang yang bersyukur pada Ibu, dia akan fokus kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam hidupnya. Karena dia merasakan hal-hal yang positif yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat besar kecilnya. Karena ketika yang dia terima itu dia syukuri, dia akan menjadi besar. Sehingga hidupnya setiap hari, setiap saat akan selalu akan berbuat hal-hal yang baik. Pikirannya akan terfokus kepada hal-hal yang baik. Karena dia merasakan bahwa kebaikan dan kebaikan itu adalah nikmat. Ada setiap kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu merasakan kita. Tidak ada. Hitung saja dari pagi tadi yang kita lakukan. Mulai kita bangun, di 2/3 malam kita sholat tahajud, damai, tentram. Kemudian kita masih ada waktu itu sekitar tilawah Al-Quran, damai, kebaikan yang kita lakukan. Kita datang ke masjid, tenang hati kita. Habis itu apa lagi yang kita lakukan? Kebaikan.
Sehingga pikiran orang yang bersyukur itu pada ibu, apalagi kebaikan-kebaikan yang dilakukan habis ini apalagi. Dia tidak pernah berpikir untuk hal yang tidak baik, karena fokusnya adalah kebaikan dan kebaikan di dalam hidupnya, agar dia nikmat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikelilingi juga oleh suka, tidak suka. Hidup ini juga tidak penuh dengan kesempurnaan. Walaupun hal-hal yang mungkin tidak kita sukai, dan kita tidak akan fokus kepada hal yang negatif. Bagi orang yang bersyukur, dia akan selalu fokus kepada hal yang positif dalam hidupnya. Bayangkan Bapak dan Ibu, orang yang bersyukur, dia akan memantaskan dirinya, membuat dirinya pantas untuk selalu bahagia dalam hidupnya. Kenapa? Karena kebaikan dan kebaikan yang dia kerjakan. Yaitu yang kedua, Bapak Ibu. Syukur adalah akan membuat diri kita selalu nikmat dalam hidup ini. Orang yang bersyukur tidak melihat dari segi jumlah yang dia miliki, tapi dia melihat dari apa yang dia miliki adalah hal yang bisa dilakukan untuk berbuat yang lebih banyak. Tetapi orang yang tidak bersyukur pada Ibu, apa yang dia miliki, dia akan selalu tidak puas. Dia akan selalu melihat ke atas, masih ada di atas, masih ada di atasnya. Sehingga ambisi dunianya untuk meraih ini akan membuat dia selalu gelisah di dalam hidupnya, tidak damai, tidak tentram, karena dia ingin menggapai yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Tetapi bagi orang yang bersyukur padanya, dia akan berterima kasih kepada Allah. Dia akan memanfaatkan apa yang ada itu menjadi lebih banyak lagi. Tapi yang banyak bagi orang yang tidak bersyukur tidak berarti apa-apa di dalam hidupnya, bahkan akan membuat dirinya gelisah dalam hidupnya. Jadi orang yang mempunyai kelebihan, harta, kedudukan, apapun juga yang berlebih, tetapi ketika dia tidak bersyukur, semuanya itu tidak akan membuat dirinya tenang, bahkan akan membuat ancaman dalam hidupnya, kegelisahan dalam hidupnya. Ini perbedaannya. Bagi orang yang bersyukur, siap untuk selalu menerima nikmat demi nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah akan selalu menambah nikmat itu, menambah dan menambah nikmat itu kepadanya. Yang ketiga, orang yang bersyukur dia akan lebih produktif di dalam hidupnya. Kenapa dia produktif? Orang yang bersyukur, kalau ada misalnya 5 orang di antara kita bekerja, atau mungkin karyawan kita, atau mungkin teman kita sesama bekerja, coba perhatikan Bapak dan Ibu. Ada 5 orang diberikan fasilitas yang sama, katakanlah kendaraan yang sama, diberikan sarana yang sama, apapun sama untuk 5 orang itu. Bagi yang bersyukur, alhamdulillah, kata, saya mendapat fasilitas kendaraan, sehingga dia maksimalkan kendaraan itu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Begitu dengan sarana-sarana yang lainnya, kan dia bersyukur. Bagaimana bagi yang tidak bersyukur? Yang tidak bersyukur, waduh, ini yang dikasih kepada saya kok kendaraannya yang sudah seperti ini.
Oh, kalau yang dulu dapatnya seperti itu, kok saya begini? Hidupnya penuh dengan mengumpat kekurangan-kekurangan itu aja. Dia tidak bekerja. Dia sibuk dengan umpatan-umpatan. Dia sibuk dengan membahas kekurangan-kekurangan. Jadi pikirannya, tenaganya, energinya tidak fokus kepada pekerjaannya. Dia lebih banyak membahas. Wah, ini kurang, kehendak sama nggak adil, segala macam. Ini yang kita lihat, Bapak. Baik itu di perusahaan-perusahaan, baik itu di institusi-institusi. Begitu juga di dalam rumah tangga. Kita punya anak, diberikan fasilitas. Bagi anak yang bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ayah, berikan anak ini, digunakannya agar lebih produktif hidupnya untuk kebaikan. Tapi bagi orang yang tidak bersyukur, dia akan melihat dari sisi kekurangan-kekurangan yang ada, dari apa yang diberikan kepadanya, apa yang fasilitas yang diberikan kepadanya. Inilah yang menyebabkan hidup tidak produktif. Bapak Ibu yang disayangi Allah, begitu juga bagi kita secara menyeluruh. Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita hari ini, kita manfaatkan, kita syukuri, sehingga kita gunakan itu semaksimal mungkin untuk kebaikan dan kebaikan, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tenang seperti saat pertama kali. Tapi bagi yang tidak bersyukur, hidupnya akan penuh dengan umpat-umpatan, menyalahkan yang lain, tidak pernah menyalahkan dirinya. Dia akan lebih menyalahkan orang lain. Kenapa ini terjadi pada diri saya? Ini bukan saya yang salah. Ini karena si anu, ini karena itu. Ini akan terjadi kepadanya. Jadi membuat hidupnya tidak produktif karena lebih sibuk untuk membahas kekurangan-kekurangan sarana, fasilitas, dan semua yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak bekerja dengan maksimal, tidak menghasilkan apapun juga dengan baik, karena lebih banyak waktunya tersita untuk hal-hal yang tidak produktif di dalam hidupnya. Ini Bapak dan Ibu sangat luar biasa, adalah suatu power dalam diri kita ketika syukur itu tertanam di dalam jiwa kita. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, rasa syukur kepada Allah akan membuat diri kita lebih sehat secara fisik. Nah, ini kita pergi secara fisik. Tadi kita melihat produktivitas kita, sekarang kita masuk ke dalam kesehatan kita. Bagaimana kesehatan orang yang bersyukur? Yang jelas Bapak dan Ibu, ketika orang yang bersyukur menikmati hidup ini, dari pagi dia bekerja dengan baik, dia berbuat kebaikan dan kebaikan, kemudian dia istirahat di malam hari, sebelum dia tidur, dia akan membayangkan Bapak dan Ibu, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ini yang hamba kerjakan, ya Allah. Ya Allah, Engkau terima ya Allah. Apapun yang hamba lakukan di hari ini sebagai amal pengabdian hamba kepadamu ya Allah. Ini doa orang yang bersyukur. Terima kasih ya Allah. Dia berharap apa yang dilakukannya. Kemudian dia tenang karena dia telah berbuat hal yang baik dalam hidupnya, dan dia akan tertidur dengan nyenyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyana. Wow. Bagaimana dengan orang yang tidak bersyukur pada dia? Setelah dia sepanjang hari penuh dengan problem-problem, permasalahan-permasalahan, umpatan-umpatan, ini yang tidak benar, ini yang dilakukannya, ini persoalannya, dan sampai dia malam hari tidak akan pernah tidur, dia akan berpikir terus untuk meneruskan umpatan-umpatannya di dalam hidupnya.
Dialog yang ada di dirinya adalah dialog-dialog yang tidak produktif. Dialog-dialog yang merasakan, dia berpikir lagi apa yang harus saya lakukan, apa yang dilakukan, dengan konflik-konflik yang dia buat sendiri di dalam hidup. Bayangkan Bapak ini, kapan dia bisa untuk istirahat? Ketika tidur tidak enak, tidak bisa istirahat, makan juga tidak enak, ketika pikirannya tidak nyaman, tidak damai, yang disebabkan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun banyaknya hartanya, kekayaannya, dia akan selalu saja tidak tenang. Betapapun tingginya pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, apapun juga yang lebih dari yang lain, dan ketika dia tidak bersyukur, tidurnya, istirahatnya, yang ada adalah ambisi-ambisinya dalam dirinya yang bergerak terus untuk mendapatkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Di atas langit ada langit yang harus dia kejar lagi, untuk mengejar bintang-bintang yang lebih tinggi lagi, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 dan seterusnya, sehingga tidak ada waktunya untuk beristirahat, karena dia tidak menikmati apa yang banyak yang telah dia terima, tapi tidak merasakan kenikmatan di dalam hidupnya. Yang dirasakan adalah simbol-simbol dalam hidupnya. Tapi bagi orang yang bersyukur, walaupun sedikit, dia menjadikan itu lebih banyak. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah, menambah nikmatnya. Kenikmatan itu yang ditambah oleh Allah, bukan jumlahnya. Bukan berarti jumlahnya, mungkin jumlahnya dia juga, tapi nikmatnya. Dan bagi yang mengingkari, kata Allah, azab yang Allah berikan, harta diberikan menjadi azab bagi dia, kedudukan yang diberikan menjadi azab, dan apapun yang ada, keluarga menjadi azab, anak menjadi azab, istri menjadi azab. Adakah di tengah-tengah kehidupan kita yang begitu? Ada. Ini yang kita lihat. Jadi inilah Bapak dan Ibu semua, ketika dengan bersyukur kita bisa tenang, bisa damai, bisa nikmat, dan secara emosional kita menjadi lebih baik, dan ini akan membuat kesehatan fisik kita juga akan lebih baik, Bapak dan Ibu. Inilah keuntungannya, sehingga kita lebih sehat dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ada satu penelitian, mungkin Bapak Ibu bisa baca di beberapa tulisan. Ini masih yang tadi kesehatan tadi ya. Ada satu penelitian di rumah sakit bagi orang yang sakit yang sama penyakitnya. Kemudian satu orang diambil, dalam 1 minggu dia mengungkapkan rasa syukurnya, rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 4 lagi tidak. Hanya dia mengucapkan saja, Bapak dan Ibu, ya Allah, bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang kau berikan, meskipun ini kesehatan saya, tapi masih banyak nikmat yang keterima dari dunia. Dia menerima. Ya yang Bapak, dia hanya mengucapkan itu. Setelah 5 minggu, Bapak dan Ibu, setelah 5 minggu, orang yang mengungkapkan rasa syukurnya tadi jauh lebih sehat dari yang tidak menjawab syukur. Ini penelitian, Bapak Ibu bisa baca itu, bisa dicari di Google itu. Itu Bapak Ibu, syukur terhadap kesehatan. Ini penelitian ilmiah. Kemudian yang terakhir, sampaikan tadi Bapak dan Ibu, rasa syukur akan menjadikan hidup lebih bermakna. Kenapa hidupnya bermakna, Bapak? Hidupnya lebih bermanfaat. Khairunnas anfa'uhum linnas. Kenapa hidupnya lebih bisa bermanfaat? Karena orang yang bersyukur
dia fokus kepada kebaikan-kebaikan dalam hidupnya sebagaimana yang pertama tadi. Dengan kebaikan-kebaikan itu ada kecenderungan di dalam dirinya untuk berbagi, Bapak dan Ibu. Walaupun sakit Bapak dan Ibu, mereka ingin selalu berbagi. Sehingga hidupnya lebih bermakna. Dia senang menolong orang lain, suka membantu orang lain. Karena rasa syukurnya tadi. Kenapa Bapak dan Ibu dia lakukan seperti itu bagi orang yang bersyukur? Karena orang yang bersyukur merasa tidak pernah memiliki apapun dalam hidupnya. Orang yang bersyukur Bapak dan Ibu, dia hanya merasakan dititipkan, dipinjamkan oleh Allah. Ini bukan miliknya, adalah milik Allah, yang juga harus dinikmati oleh sesama makhluk Allah, sehingga mendorong dia selalu untuk berbagi. Tapi sebaliknya yang tidak bersyukur, betapapun banyaknya yang dia miliki, dia tidak akan pernah berbagi. Dia akan berhitung, mengkalkulasikan, kalkulatornya akan main. Kalau saya berikan ini, saya berikan ini, berapa ini? Susahnya saya mencari. Kenapa dia malas-malas saja? Pikirannya akan selalu. Tapi orang bersyukur yang ada kebaikan dan kebaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit bersyukur akan mudah berbagi. Dia akan menjadi banyak. Banyak tidak bersyukur, dia akan menjadi sedikit karena tidak bisa berbagi. Jadi orang yang bersyukur akan bisa memberikan manfaat yang lebih besar terhadap sesama, dan ketika itu terjadi, ini akan menjadi lebih baiknya hubungan antar sesama, hablum minan nas, atau dikatakan hubungan sesama kita, relationship antara sesama kita akan lebih baik lagi bagi orang yang bersyukur. Persaudaraan akan lebih baik lagi, hablum minan nas akan terjalin, silaturahimnya akan terjalin, dan inilah yang membuat hidup ini lebih damai. Karena dia tidak merasakan hidupnya sendiri di atas bumi Allah ini. Dia bersama-sama dengan saudara-saudaranya, akan selalu saling berbagi antar sesamanya. Jadi dengan bersyukur Bapak Ibu, akan banyak masalah yang bisa diselesaikan. Kenapa persoalan bisa diselesaikan? Karena hidup ini adalah persaudaraan, saling berbagi dan saling tolong-menolong, saling membantu. Dengan bersyukur banyak persoalan yang bisa dicegah dan dimitigasi, Bapak dan Ibu. Ketika orang yang bersaudara, Bapak dan Ibu, ketika akan terjadi sesuatu pada saudaranya, dia akan menghalangi, dia akan menjadikan solusi-solusi terbaik agar saudaranya tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Dengan bersyukur banyak hal-hal yang positif yang akan selalu menghampiri kita, akan datang hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kita sadari ataupun tidak kita sadari, Bapak dan Ibu. Tinggal coba kita merenung, Bapak dan Ibu. Apa hal positif yang setiap hari menghampiri saya setiap hari? Petakan itu, mapping itu semua, Bapak dan Ibu. Baru kita akan sadar bahwa ini adalah dampak dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua sekarang, sungguh-sungguh coba kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Coba Bapak dan Ibu bayangkan secara bersungguh-sungguh hari ini dan saat ini juga. Saat ini Bapak dan Ibu, ada mungkin 100 orang, ada 100 orang, mungkin ada 1 juta orang, mungkin ada 10 juta orang. Orang-orang yang ingin seperti kita sekarang. Pikirkan Bapak dan Ibu, hari ini mungkin ada ratusan orang, jutaan orang, ribuan orang yang menginginkan hidupnya seperti kita saat ini, yang bercita-cita, yang mendambakan dia untuk seperti kita sekarang.
saat ini. Banyak jutaan orang mungkin terbaring di rumah sakit karena sakit. Saat ini banyak orang yang mungkin mencari kerja, sementara di antara kita mungkin sudah bekerja. Kita punya anak, punya istri, punya keluarga, punya ayah. Dan mungkin jutaan orang juga tidak punya seperti apa yang kita punya hari ini. Kalau hari ini kita punya karir yang baik, banyak orang yang antrian untuk menunggu untuk mencoba karir seperti yang kita ada pada diri kita saat ini. Bapak dan Ibu, sekali lagi bayangkan bahwa mungkin jutaan orang yang mendambakan untuk menjadi orang yang seperti kita hari ini. Maka dari itu Bapak dan Ibu, pantaskan diri kita bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tuntun kita menjadi hambanya yang semakin mencintainya. Banyak mohon dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.